Orang-orang juga tahu dia dari sekali kita. Nepos nenek manopos. Lo ilah ya Allah, sumpah ya gue baru tahu bahasa-bahasa beginian. Saking gue tidak mengikuti dunia persosialan media ini. Bilang-bilang anaknya Kak Nikiti durhaka, dia sendiri durhaka sama maknya. Munaroh, munafik. Apa-apa dibahas. Dikit-dikit kalau storynya itu bahas titik-titik. Kalau ngomong itu tuh mulu, susah disimak, ngerti nggak? Orang kalau ngomong singkat padat jelas udah selesai, gitu loh. Ini kalau ngomong kemana-mana ke situ, kemana-mana ke situ, sakit kepala. Ya tapi gimana, namanya juga udah nenek-nenek ya, agak pikun. Ngomongnya muter-muter, susah dimengerti gitu loh. Pusing kepala gue. Lapar. Pusing kali kepala aku. Asik lapar. Awas kak dilapor. Netizen berhak bersuara. Gue bukan artis, gue netizen. Jadi gue berhak bersuara. Gue gak perlu hati-hati direkam. Kemarin rekaman gue aja masuk YouTube. Iya. Udah belum apa-apa aja rekaman gue, live gue masuk di TikTok. Bukan di TikTok, di YouTube. Gak tahu tuh siapa yang rekam. Tapi gue bodo amat. Gue gak peduli lah. Ngapain gue harus peduliin? Kita kan manusia. Di Indonesia kan bisa berhak ngomong apa aja, asal jangan ada penghinaan. Kalau ada unsur penghinaan, nah itu baru nggak boleh. Harus paham hukum juga. Itu si Panda suruh pakai eye cream anti aging, atau si itu siapa sih namanya, nenek tua itu pakai eye cream ya. Biar ini gua aja, mata gua nggak ada panda-pandanya, tapi gua pakai ini apa namanya, pakai eye cream. Ini dari brand Kiehl's tuh, ternama produk Kiehl's yang emang tidak overclaim tapi sangat mempengaruhi. Super multi corrective, Asian treatment, terus itu anti agingnya juga ada, ya kan? Tuh, bagus. Nggak ada wangi-wanginya. Kalian tuh kalau misalnya pilih aku itu skincare-nya itu ini apa namanya, bukan satu brand gitu loh. Maksudnya bukan misalnya kayak kalau misalnya moisturizer aku pakainya brand lain gitu. Kalau udah cocok aku nggak mau ganti-ganti lagi gitu. Yang penting gue nggak pernah beli yang namanya skincare abal-abal. Adapun lokal brand yang paling gue suka itu apa namanya, Something ya. Something itu lokal brand ya. Lokal brand, bener gak sih? Something itu lokal brand gak sih? Something. Ih, nggak usah sebut-sebut SS di sini. Mual gue. Udah harganya overpriced banget. Gila memang dia jual harga ya. Ih, mengerikan. Iya, seperti itu. Pori-pori gede pakai apa kak? Rajin pakai toner setiap hari, karena toner itu mengantisipasi apa namanya, pori-pori kita.
Makanya pakai 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 toner. Jangan pernah skip toner sebelum pakai skincare. Toner itu apa aja juga bagus, tapi dia kalau bisa kalian pilih toner yang non alkohol atau free alkohol, alkohol free gitu. Revlon aja nggak mahal loh. Gua aja pakai blush on Revlon tahu. Intinya kalau misalnya kalian pakai skincare, pilihlah skincare yang dia alkohol free. Terus jangan terlalu banyak wewangiannya. Cila udah kayak dokter aja gue. Itu orang-orang apa namanya, mafia skincare itu, mereka kalau misalnya jualan mereka menjelaskan nggak? Kalau misalnya menjelaskan nggak cara ini, menjelaskan nggak kalau misalnya pakai ini pakainya begini, kalau pakainya ini pakainya begini, menjelaskan nggak? Ada penjelasan nggak sih dari mereka? Nggak ada. Ya maksudnya menjelaskan yang spesifik gitu loh. Maksudnya, Kak aku gini, kalau ini kulit ini nggak ada. Mereka tuh cuman ayo mari 10.000 lagi, 10.000 lagi, ayo ini yang mau cekot, ayo gile. Yeah, sholat. Mampus lo sekarang sholat di neraka jalan. Aduh, astaga. Iya kan begitu kan? Begitu nggak sih? Kalau tadi baju atau kayak apa namanya? Kalau baju dijual nggak apa-apa. Contohnya yang siapa tuh yang jual daster itu? Itu gue tuh suka tuh, walaupun dia pernah viral juga, tapi gue nggak mencampurin gitu kan, nggak, karena menurut bagi gue tuh kayaknya nggak terlalu banget lah gitu, jadi gue nggak mau ini gitu. Kalau kayak jual daster gitu nggak apa-apa gitu kan, gitu. Kalau skincare itu kan kita harus menjelaskan ya gitu kan. Bukan, yang jual daster loh, yang pernah berseteru dengan Kak Dewi Persik. Daster nggak sih itu? Iya si Denis. Nah kalau kayak Denis kalau jualan daster kayak gitu nggak apa-apa gitu loh. Iya dia pun walaupun pernah bermasalah ribut, tapi emang gue tuh nggak pernah mau nyampurin karena menurut gue ya nggak merugikan juga gitu, nggak ada yang dirugiin, masyarakat nggak ada yang dirugiin gitu. Ini alis gue 4 juta 5 juta ini alis weh, ngeri kali loh kalian bilang 6.000. Sakda aku, sakit dada. Aduh. Kak, di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kakak udah dilaporkan malam-malam lah. Gue itu di Indonesia Raya Merdeka, gue tuh di Bali. Ngapain juga gue di luar negeri? Oh, pensil alisnya. Gue pikir kalian ngatain alis gue. Ih, gila banget loh itu eyebrow-nya. Seriusan kalian guys. Kalian bukan bercanda kan? 600.000, mending pakai Revlon loh. Gue aja pakai Revlon. Gilingan padi dasar ya. Tuh,
Padahal modalnya di China itu, gak sampai loh itu 50.000 modalnya. Mana lagi Revlonku ini? Gua aja pakai Revlon tahu. Revlon pensil alisnya nggak segitu harganya. Emang bener mafia lah. Nggak salah sih. Orang bilangnya mafia. Mengerikan. Udah ngalahin di Sephora. Iri lo nenek. Aku nenek. Kalau kamu apa? Kakek. Gue pakai ini pensil alis Revlon. Adiknya pakai Sephora, kakaknya jualan skincare. Lucu. Iya, ini tuh aku eyebrow. Aku sulam di Jakarta, namanya Mijo Studio. Itu ada di Jakarta Barat. Sibuk urus hidup orang. Blog. Biar makin semangat dia bikin ini. Biar makin semangat bikin apa sih namanya? Bikin akun lagi. Oke siapa sih? Emang iya? Ditangkap ya? Karena apa ditangkap? Siapa sih? UK apa namanya? Biar gue lihat. UK apa sih? Enggak ada sih. Ada aja ya kalian nih, nggak boleh loh kayak gitu. Suka banget menggiring opini. UK itu musuhnya Senepa sampai di luar negeri. Ika Yona. Apa sih kalian ini? Lama-lama aku hubungin lah Bunda Korla ini, minta advice aku sama Bunda Korla. Bener deh, pindahlah aku ke rumah Bunda ini, bener. Pening kali aku di sini. Oh berarti gue nggak bisa ditangkap dong, karena kan gue udah pindah warga negara. Emang kayak gitu ya peraturannya? Oh, jadi gue bebas menyuarakan dong. Aduh. Emang iya kalau misalnya warga negara asing itu nggak bisa ditangkap ya? Baru tahu gue. Nggak usah menyebarkan isu-isu yang enggak. Udah. Stop, jangan membahas yang tidak pasti. Kak si Panda libas dulu mulutnya. Udah, itu bukan lawan gue nggak seperlawanan dengan dia ya. Dia ngomong aja kemana-mana, nggak ngerti, gue nggak nyimak. Orang mah kalau ngomong itu singkat padat jelas gitu. Malas gue ngelain orang-orang yang kalau misalnya ngomong itu kesini kesana nggak jelas gitu loh. Mending kalian tuh kalau gue bilang sih ya,
kalian itu hati-hati pilih skincare ya, maupun skincare manapun. Mendingan kalau misalnya skincare itu tidak ada yang memutihkan secara langsung. Kalau mencerahkan iya, tapi tidak memutihkan. Kalau udah skincare memutihkan dalam 3 hari, itu namanya itu udah overclaim dan merkurinya itu banyak. Mana ada sih? Dan makin lama nih kulit kalian tuh tipis. Ya, ini gue bilangin ke kalian ya, maupun dimanapun kalian pilih skincare, hati-hati. Gua aja tuh gak pernah tuh milih skincare yang ngeri-ngeri. Mendingan gue saranin kalian, gue rekomendasi ini ke kalian ya. Nih kalian, iya, si Nikita Mirzani itu skincarenya bagus karena dia ngambil dari Korea. Itu bener gitu. Makanya mukanya si Nikita itu nggak apa namanya, putihnya natural. Dia natural sehat mukanya gitu loh, bukan putih hantu gitu, bukan aneh putihnya. Lagian ngapain sih gila-gila putih, bule aja pengen tan gitu. Yang penting muka itu brightening-nya tuh, maksudnya tuh mencerahkan, cerah, natural. Ini gue bilang ya ke kalian ya, gue bilang ke kalian tuh kalau misalnya pilih skincare tuh hati-hati ya. Nih gue rekomendasiin paling bagus itu di RH. RH itu bagus banget skincare, apa namanya, pagi dan malamnya gitu. Mendingan kalian beli yang emang udah terregistrasi, udah aman gitu. Lagian kalian ini salah satunya, mungkin ada mungkin yang 500-an orang ini yang nonton, mungkin kalian pernah beli skincarenya dia kepancing. Kalian juga salah, bukan ngefilter di luar gitu. Makanya, tapi gue juga nggak bisa menyalahkan juga. Kenapa? Karena ya banyak orang awam juga, dan si penjual ini nggak menjelaskan. Mereka hanya menjelaskan ini bagus, ini gitu. Nah yang kedua, si mengaku-ngaku ini karena dia dokter, lantas ini karena dia dokter, gue dokter loh, gue ini. Nah gitu-gitulah pokoknya gitu. Hati-hati, jangan kemakan dengan ini, kemakan dengan apa, covernya mereka yang super sangat flexing itu gitu. Udah paling jelas kalian itu pilih skincare itu di RH itu bagus ya, harganya juga nggak mahal, bener, nggak sampai 300.000 satu paket pagi sama malam. Atau enggak nih, gue bilangin lagi nih ke kalian, Kusuma Klinik itu bagus. Gue pernah tuh beruntusan parah ya karena salah makeup nih. Gue pakai Kusuma, itu skincare Kusuma, itu bener-bener beruntusan gue tuh hilang. Abis itu gue udah stop, gue nggak pakai lagi karena dokternya nganjurin kalau udah berhenti. Kalau dokter gue bilang kalau kalau misalnya beruntusannya udah nggak ada lagi, stop aja pemakaiannya gitu. Beneran loh. Ngapain sih kalian pakai skincare yang gak jelas gitu? Udah jelas-jelas di Indonesia ini banyak klinik yang menyediakan dengan yang harganya tidak overprice. Masih aja kemakan dengan ayo, lagi. Pakai RH ya. RH Kusuma Klinik, gak mahal gitu loh. Ya, ini enggak kalian kepancing kalau misalnya udah ayo teng kricing, apa sih namanya, etalase, itu baru kepancing. Lucu kadang-kadang. Udah jelas-jelas banyak banget, apalagi ya, Kusuma itu bagus, Kusuma, RH, Natasha itu bagus ya. Kusuma yang ada di Citra banyak, itu Kusuma Klinik mah. Di Shopee juga ada kok Kusuma, dia jual krimnya kok, bagus. Kusuma Beauty, Kusuma Beauty, Kusuma Beauty Klinik tuh banyak cabangnya, ada di Pondok Indah, ada di Jakarta Barat gitu loh. Udah, intinya nggak usah gila-gila gini loh. Kalau misalnya kalian mau ngerawat muka, jangan gila-gila putih. Ngapain?
Yang penting mukanya kalian tuh cerah, seimbang sama leher, gitu loh. Sama tangan, pakai toner, rajin cuci muka, pakai masker, gitu. Kalau mau hilangin pori-pori, pakai ini apa namanya, toner gitu. Setiap hari dipakai, pagi sama malam. Yang penting nggak kusam mukanya, yang penting cerah. Toner itu tergantung ya. Kalau misalnya eh, toner itu kalau misalnya aku pakainya Kiehl's, tapi kan itu harganya mahal ya. Kalau misalnya yang bagus itu ada yang namanya toner apa ya, gue lupa lagi namanya. Aduh lupa gue, apa L'Oreal apa Senka ya, gitu-gitulah pokoknya. Viva juga bagus, yang emang udah bagus gitu. Kalau gue pakainya Kiehl's guys. Iya, jadi kalau misalnya udah cocok jangan diganti-ganti lagi. Kayak gue misalnya, gue itu pakai apa namanya, Micellar Water gue tuh Garnier, itu bagus gitu, nggak perlu yang oh ini karena mahal dia bagus, enggak gitu caranya. Yang penting dia tuh cocok di muka kita. Makanya kita harus pahamin dulu kulit kita nih jenisnya apa, dry kah, kering kah, normal, berminyak kah, sensitif. Nah kalau misalnya muka kalian ini sensitif, kalian jangan pakai skincare yang mengandung alkohol. Kalau bisa cari yang alkohol free. Dan kalau misalnya muka kalian ini sensitif, kalian itu jangan pernah pakai skincare yang wanginya itu nyengat banget. Kalau bisa wanginya itu yang natural gitu. Udah cocok nggak gue jadi dokter? Karena gue sering ke beauty clinic, gue mendengarkan dokter gue gitu. Iyalah, kan gue sering ke dokter klinik, beauty klinik. Nah itu baru dokternya bagus, cocoknya jadi gundik. Aduh kasihan dong suami gue, ntar gimana dong. Aduh, ntar lu kalau misalnya tahu suami gue ya, dilacak lo sama suami gue, beneran deh kalau gue bilang. Serem. Hati-hati kalau ngomong, ya. Gue sih bilangin. Ntar kalau misalnya tahu suami gue siapa baru tahu gitu.